Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku
dari perbuatan-perbuatanku. Seseorang yang menyadari akan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, lalu kemudian mengerti bagaimana untuk menjalani kehidupan, akan lebih punya kepercayaan diri untuk menghadapi apapun. Dia akan tumbuh kuat, akar-akarnya semakin kuat. Itu seperti yang dikatakan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang akarnya akan bertumbuh kuat dan tidak akan pernah mengalami masa kering. Saudara, seperti itulah kira-kira gambarannya. Seseorang yang menyadari bahwa dia adalah ciptaan baru. Kalau dia ciptaan baru, maka kehidupan yang lama ditinggalkan, kehidupan yang baru dia pegang. Memang ciptaan baru bukan hanya predikat yang dikatakan, tetapi adalah predikat yang dialami. Orang yang mengalami kelahiran baru memiliki manusia baru, maka sejak saat itulah ada koneksi ilahi yang terjadi langsung dalam dirinya dengan penciptanya. Dan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami kelahiran baru? Yang pertama, sebelumnya dia begitu menyesal akan dosa-dosanya. Di dalam penyesalannya dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Kemudian dengan tulus dan dengan sungguh hati dia menerima akan anugerah keselamatan, penebusan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka pada saat itu dalam anugerah Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tahu dia diterima apa adanya oleh Bapa Surgawi. Dia mengalami penerimaan ilahi dari Tuhan yang menerima manusia yang kembali kepadanya. Sejalan dengan hatinya yang bersukacita, cara pandangnya berubah. Dia bisa melihat segala sesuatu indah, padahal sebelumnya dia lihat segala sesuatu biasa. Tetapi karena dia mengalami kasih Bapa di dalam hatinya, maka cara pandangnya atas segala sesuatu berubah. Dia mulai bisa menyadari akan dirinya, pikirannya yang salah sebagai manusia lama, tetapi ada manusia baru yang lebih kuat, yang lebih sadar akan siapa dirinya. Kemudian ketika dia membaca Alkitab, maka berbeda dengan sebelumnya. Alkitab yang sebelumnya dibaca seperti dia membaca satu kisah tertentu, menjadi begitu hidup setelah dia lahir baru. Kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam Alkitab menjadi suatu kisah yang jauh lebih hidup. Bahkan ketika dia membaca, Tuhan berfirman kepada hambanya, kepada seseorang, dia bisa merasakan bahwa Tuhan juga berbicara dalam hatinya. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, "Aku mengasihi engkau," dia merasakan sepertinya Tuhan langsung bicara kepadanya bahwa Tuhan mengasihi dia. Itu dialami oleh orang yang lahir baru.
Perubahan yang lain adalah ketika dia biasa menyanyikan lagu-lagu pujian di gereja dan kemudian dia mengalami kelahiran baru, maka setiap puji-pujian yang dia naikkan itu menjadi perkataan-perkataan pribadi yang dia ucapkan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada aliran-aliran, ada nuansa-nuansa kehidupan, semangat, sukacita yang mengalir sejalan dia dengan menyanyikan pujian dan penyembahan. Ada sesuatu yang ilahi di dalam dirinya yang hidup, yang berubah, yang berbeda dari hidup sebelumnya. Dia mulai bisa membedakan, ini pikiranku, tetapi ini adalah pikiran dari roh yang baru di dalam diriku, yaitu roh Tuhan. Maka sejak saat itu, dia akan mulai mengalami yang namanya pembaharuan roh dan pikiran. Efesus pasal yang keempat ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya